Bawa ke sini le budaya Konoha, mengganggu orang yang ada anak kecil, ada bayi. Bawa budaya begini ke tempat lain. FYI Tawau ni banyak keturunan Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Sumatera. Oke, tradisi bangun sahur tentunya menjadi kebiasaan pada saat bulan suci Ramadan ya. Dan tradisi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ini di berbagai daerah ini tentunya diikuti oleh daerah Tawau ya. Tawau ini seperti tradisi ini dan budaya Tawau ini merupakan daerah yang ada di Sabah Malaysia ya, termasuk Semenanjung. Tapi pada saat warganya melakukan ini, daerah ada sebagian warganya itu pro dan kontra ya, karena mengikutinya adalah mengikuti tradisi Konoha ya. Oke, seperti apa videonya kita langsung aja ya. Budaya negara jiran terbawa-bawa ke Tawau. Oke, buat teman-teman silakan tonton channel Atanoa Media. Salam jumpa lagi di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Viral di jagat maya tetangga, di mana ada momen membangun sahur atau yang mereka sebut dengan kejut sahur oleh warga di Tawau, Sabah, Malaysia. Daerah Sabah ya, Malaysia. Video-video yang beredar di jagat maya ini akhirnya menuai ragam komentar dari netizen tetangga. Namun anehnya, Indonesia ikut disentil oleh warganet sebelah dengan ragam komentarnya. Jangan bawa ke sini le budaya Konoha, mengganggu orang yang ada anak kecil, ada bayi. Kau sahur pun mak kejut banyak cakap, orang yang buat tradisi macam ni bagus, ada semangat di bulan puasa, bukan kondom tapi tak puasa. Ada bau-bau Konoha. Astaga, orang Tawau okey je ada begini, kenapa yang lain yang panas? Budaya dari Konoha. Warisan dari negara seberang. Jangan kamu peduli orang-orang komen tu, teruskan maju anak-anak Tawau. Ada darah pahlawan Konoha. Yang buat sekampung mereka, buat di kampung mereka, yang panas orang suci dari negara atas angin nan jauh di sana. Mau keturunan Konoha, mau keturunan Arab, memangnya masalah sama kamu. Daripada menyanyi begitu subuh-subuh, bagus pi solat tahajud. Maaf kami sibuk bekerja cari duit, malam perlukan rehat, bukannya joget wadidaf. Jangan bawa budaya begini ke tempat lain. FYI Tawau ni banyak keturunan Konoha, maklumlah IC Project. Tawau yang meriah, daerah lain yang panas, menyala Tawauku. Tiada kerja, siang tidur malam begadang, puasanya habis di mimpi. Bukan dari ajaran agama. Istighfar dan berdoa banyak-banyak waktu sahur adalah agama yang Nabi telah sampaikan. Orang Tawau jangan kamu heran memang meriah, boleh kamu join dorang dan sangat kalau bulan Ramadan. Memang tidak dinafikan budaya ni dari belah sana Konoha, tapi macam best juga bakejut sahur ramai-ramai macam ini, bersilaturahim, apapun lepas sahur pergi masjid solat subuh. Tawau mini Konoha. Sibuk je orang luar ini, bukan daerah kamu pun, dorang pi kejut sahur, di daerah Tawau, kampung-kampung kami ni juga, kami ni seronok je dengar dorang kejut sahur ramai-ramai. Mengganggu ketenteraman awam, ada permit ke buat aktiviti macam ini. Pelik juga kena kecam, sedangkan yang dilantunkan adalah selawat pujian kepada Nabi, yang ke konsert-konsert entah apa-apa tak pula dikecam. Kalau dilihat sebenarnya ini bukan asalnya budaya orang Muslim Malaysia, mungkin budaya dari orang luar ni. Budaya negara jiran terbawa-bawa ke Tawau. Harap-haraplah, budaya ni sampai Tawau saja, janganlah sampai daerah-daerah yang lain, bikin malu. Budaya Konoha ni harap tidak melarat di tempatku. Menyemarakan bulan mulia semoga mendapat pahala yang berlipat ganda orang Tawau, yang komplain cakap pasal Konoha ni, syik hati masing-masing, balik mungkin ada jin melekat. Memang orang Tawau begini kalau puasa, apa masalah kamu, yang tak suka budaya kami orang Tawau, janganlah iri hati. Sebelum kamu bagi kata-kata yang tidak masuk akal tu, kami sebagai warga Tawau punya adab bang, sekiranya di bahagian perumahan itu ada bayi yang baru lahir, ataupun orang tua yang sakit, kami akan hormat. Asik. Ya,
Di tahun 2023 yang lalu, ada seorang kaum cendekiawan sebelah yang mengkritik tradisi membangun sahur yang terjadi di Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh warganet Indonesia. Baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu, seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Ya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Oi, dokter, observasi lu kecil, nangkal, belajar lagi ya. Kalau ini sih main-main dulu lah ke Indo bang, jangan komen-komen gini dulu lah. Aku dari kecil itu, bahkan saya belum lahir itu udah ada kayak gitu-gitu bang di kampung kami bang. Itu udah hal biasa itu bang kayak gitu bang. Kalau misalkan sekarang anak-anak udah pinter nyalakan alarmnya, ya emang semua orang sekarang pinter nyalain alarmnya HP. Tapi bisa nggak mereka bangun kalau pada saat alarmnya nyala? Paling bangun juga buat dimatiin doang, baru tidur lagi ya kan. Jadi main-main dulu lah bang ke Indo bang. Ya, dari negara sebelah nih. Ya bang, sini bang, main-main ke Indo bang. Tak ajak dulu bangunin orang sahur bang, gimana rasanya bang ya? Oke bang, Assalamualaikum. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Pertama dan utama sekali saya nak sampaikan bahawa budaya membangunkan sahur, mengojotkan sahur atau menjaga orang supaya bangun sahur atau yang disebut juga beragak sahur oleh sebagian orang yang ada di Riau dan di Indonesia itu bukan pertama kali dan bukan baru-baru ni ada. Bukan recently ada. Lah lama, belum saya merojol ke dunia ni pun lah ada budaya itu atau tradisi. Dan di beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi suatu tradisi yang kita nanti-nantikan setiap tahun nih. Ya, selain bulan puasa yang kita tunggu-tunggu, beragak sahur tu juga kita tunggu. Contoh di Indragiri Hilir di Riau ya, itu sudah menjadi budaya. Contohnya adalah pengantin subuh yang ada di Sungai Luo, yang ada di Pulau Palas, yang dilakukan oleh masyarakat Banjo yang duduk dan sudah lama tinggal di Indragiri Hilir. Kalau di daerah lain di Indonesia, mungkin menjaga sahur itu menggunakan ember, beladi segala macam untuk menjaga orang sahur supaya apa? Semarak puasa kita semangat. Bukan berarti kita ni mengganggu ketenangan orang-orang non-Muslim. Tak pernah ada perseteruan antara orang non-Muslim dengan kita orang Islam di sini dah. Selama ni tak pernah ada. Tak pernah bertongkol, tak pernah ada komplain-komplain yang berarti. Tak pernah saya dengar dah berita tentang itu. Malah itu adalah suatu yang kita nantikan setiap tahun ni. Nah, kedua mungkin sama lah macam jualan takjil sore-sore atau sonje-sonje yang ada di Indonesia ni kan. Mungkin di Malaysia tak ada macam itu. Jadi sehingga apa? Sehingga budaya yang tak sesuai di Malaysia belum tentu tak sesuai di tanah sini. Yang di sini tak sesuai belum tentu di sana tak sesuai. Jadi gitu aja, menghargai aja. Jangan sampai cakap bahwasannya budaya itu adalah mudarat, menimbulkan keburukan kepada umat lain, kemudian segala macam. Kita membangun orang sahur pun ada had ada batasannya. Taklah sampai kita memokak-memokik sampai orang terkojak jantung nak mampus. Maka ditelisik dulu aja budaya orang tu macam mana. Apa yang cocok di Melayu Malaysia belum tentu cocok di Melayu awak. Apa yang cocok di Melayu kita belum tentu cocok di Melayu sana. Jadi saling menghargai aja gitu. Merogeran sesama kita. Kalau memang tak cocok di Malaysia tak usah dibuat gitu. Kemudian majlis ulama sana melarang aja buat peraturannya, tak usah ada apa pengejutan sahur supaya terjaga orang-orang apa tidur. Sekian dan terima kasih lah nak buka puasa. Ya, salah satu tradisi yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain selain Ramadan adalah tradisi membangunkan sahur.
Kegiatan ini merupakan rutinitas selama Ramadan yang sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain dengan caranya masing-masing dan asal-muasalnya dari negeri Arab. Dari beberapa sumber, tradisi membangunkan sahur ini sebenarnya sudah ada semenjak era Nabi Muhammad. Di era saat itu yang masih belum ada teknologi yang memadai, cara membangunkan sahurnya dengan menggunakan azan. Kemudian dengan perkembangan peradaban dan teknologi, tradisi membangunkan sahur mulai menggunakan alat-alat seperti gendang untuk menghasilkan suara. Saat itu pula, tradisi membangunkan sahur hanya saat Ramadan. Kemudian tradisi membangunkan sahur saat Ramadan ini menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia yang kemudian beradaptasi dengan berbagai kultur setempat, dari membunyikan kentongan, gendang, maupun dengan melantunkan syalawat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian tentang video yang kita lihat? Jadi, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.